selamat datang di kanal Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami perjalanan heroik Ki Ageng Mangir, seorang pemimpin tangguh yang berani melawan kekuasaan besar demi tanah kelahirannya, serta legenda Tombak Baru Klinting, pusaka sakti yang menjadi simbol perlawanan rakyat Mangir. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kedatangan Ki Ageng Mangir. Di sebuah daerah yang kelak dikenal sebagai Mangir, seorang pemuda sakti mendirikan perdikan yang bebas dari kekuasaan Mataram. Ki Ageng Mangir, seorang pemimpin karismatik, memiliki keturunan dari darah Majapahit. Dengan kepiawaiannya dalam bertani dan berperang, ia berhasil membangun komunitas yang makmur dan disegani. Namun, keberadaannya menjadi ancaman bagi Panembahan Senapati, penguasa Mataram yang ingin menundukkan seluruh tanah Jawa. Ki Ageng Mangir bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang petarung yang disegani. Ia menguasai berbagai ilmu kanuragan, termasuk kesaktian dari pusaka yang diwarisinya, Tombak Baru Klinting. Pusaka ini dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan hanya bisa digunakan oleh keturunan yang sah. Dengan tombak itu, Ki Ageng Mangir mampu menghalau pasukan musuh yang mencoba menyerang wilayahnya. Keberanian dan kebijaksanaannya membuat rakyat Mangir setia kepadanya, siap membela perdikan mereka dari ancaman luar. Panembahan Senapati menyadari bahwa menaklukkan Mangir bukan perkara mudah. Berkali-kali pasukan Mataram dikirim untuk menekan Ki Ageng Mangir, namun mereka selalu dipukul mundur. Serangan frontal hanya akan menambah jumlah korban tanpa hasil yang jelas. Oleh karena itu, Panembahan Senapati merancang strategi yang lebih halus. Ia mengutus putrinya, Retno Pembayun, untuk mendekati Ki Ageng Mangir dengan cara yang berbeda. Retno Pembayun adalah perempuan cerdas dan cantik. Ia dikirim untuk menarik hati Ki Ageng Mangir, agar pemimpin Mangir itu luluh dan masuk ke dalam perangkap Mataram tanpa pertumpahan darah. Dengan kecantikannya dan kepandaiannya dalam berbicara, ia berhasil menarik perhatian Ki Ageng Mangir. Kedekatan itu pun berkembang menjadi cinta, dan akhirnya Ki Ageng Mangir menikahi Retno Pembayun tanpa curiga bahwa semua ini adalah bagian dari siasat Panembahan Senapati. Setelah pernikahan, Retno Pembayun membujuk suaminya untuk menghadap Panembahan Senapati di Mataram sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Ki Ageng Mangir yang telah terpengaruh oleh cintanya kepada Retno Pembayun menerima usulan itu. Ia percaya bahwa pernikahan ini akan membawa perdamaian antara Mangir dan Mataram. Dengan penuh keyakinan, ia berangkat ke istana Mataram tanpa menyadari bahaya yang menantinya. Sesampainya di istana, Ki Ageng Mangir disambut dengan penuh kehormatan. Namun, dalam pertemuan resmi, ia diminta untuk memberikan penghormatan kepada Panembahan Senapati. Saat ia menundukkan kepala di pangkuan mertuanya, Panembahan Senapati menghantam tengkuknya dengan keras hingga tewas seketika. Ki Ageng Mangir terperdaya oleh cinta yang ia anggap suci. Kematian Ki Ageng Mangir bukan hanya tragedi bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyat Mangir yang kehilangan pemimpin mereka. Retno Pembayun, yang sebelumnya menjadi alat dalam siasat ayahnya, dilanda kesedihan mendalam. Ia menyesali perannya dalam pengkhianatan ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Tombak Baru Klinting, pusaka Ki Ageng Mangir, dikembalikan ke Mangir sebagai simbol perlawanan yang telah padam. Meskipun Ki Ageng Mangir telah tiada, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang berani menantang kekuasaan besar demi perdikan yang ia cintai. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa cinta dan politik seringkali berkelindan dalam permainan kekuasaan. Dan terkadang, kepercayaan yang diberikan dengan tulus bisa berujung pada kehancuran. Ki Ageng Mangir menolak tunduk kepada Mataram dan memimpin rakyatnya dalam perlawanan terhadap Upeti yang dituntut kerajaan. Dengan strategi perang gerilya, pasukan Mangir beberapa kali berhasil menahan ekspansi Mataram. Tombak Baru Klinting, pusaka sakti yang diwarisi dari leluhur, menjadi simbol perlawanan rakyat Mangir. Panembahan Senapati yang murka mulai menyusun rencana licik untuk menaklukkan pemimpin yang tak mau menyerah ini. Serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Mataram,
tetapi selalu berujung pada kegagalan. Ki Ageng Mangir memahami bahwa menghadapi Mataram secara langsung hanya akan membawa kehancuran bagi rakyatnya, sehingga ia memilih taktik gerilya. Dengan memanfaatkan medan hutan yang sulit ditembus dan dukungan penuh dari masyarakat sekitar, pasukan Mangir selalu berhasil menghilang setelah menyerang. Mataram semakin kesulitan menundukkan wilayah ini karena rakyat Mangir begitu setia kepada pemimpinnya. Dalam setiap pertempuran, tombak baru klinting senjata utama Ki Ageng Mangir. Pusaka itu dipercaya memiliki kekuatan gaib yang membuatnya tak terkalahkan. Setiap kali tombak itu diayunkan, pasukan Mataram porak-poranda. Kehebatan Ki Ageng Mangir membuat namanya semakin disegani. Tidak hanya di Mangir, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang mulai melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Mataram. Panembahan Senapati yang semula menganggap Mangir sebagai ancaman kecil, kini mulai menyadari bahwa Ki Ageng Mangir tidak bisa diremehkan. Ia mencoba mengirim utusan untuk bernegosiasi, tetapi setiap perundingan berakhir tanpa kesepakatan. Ki Ageng Mangir tetap menolak tunduk pada kekuasaan Mataram. Ia berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Mangir adalah tanah yang merdeka dan tidak boleh diperintah oleh siapapun selain rakyatnya sendiri. Melihat betapa sulitnya menaklukkan Mangir dengan kekuatan militer, Panembahan Senapati beralih pada siasat yang lebih licik. Ia menyadari bahwa kekuatan Ki Ageng Mangir bukan hanya terletak pada kesaktiannya, tetapi juga pada kesetiaan rakyat dan pasukannya. Jika ia bisa memecah belah kepercayaan itu, maka Mangir akan lebih mudah ditaklukkan. Oleh karena itu, ia menyusun rencana yang melibatkan putrinya sendiri, Retno Pembayun. Retno Pembayun dikenal sebagai perempuan cerdas dan berwajah rupawan. Panembahan Senapati memerintahkannya untuk pergi ke Mangir dan menarik perhatian Ki Ageng Mangir. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, ia diharapkan bisa meluluhkan hati sang pemimpin dan membuatnya lengah. Jika Ki Ageng Mangir jatuh cinta, maka akan lebih mudah untuk membawanya ke dalam kendali Mataram. Retno Pembayun pun berangkat menuju Mangir dengan menyamar sebagai seorang rakyat biasa yang mencari perlindungan. Ia berpura-pura terpesona oleh keberanian Ki Ageng Mangir dan secara perlahan mendekatinya. Ki Ageng Mangir yang tidak menyadari jebakan ini mulai tertarik padanya. Ia melihat Retno Pembayun sebagai perempuan yang lembut dan penuh kasih, berbeda dari kehidupan keras yang selama ini ia jalani di medan perang. Sementara itu, di dalam Mataram, Panembahan Senapati menunggu dengan sabar. Ia yakin bahwa jika rencana ini berhasil, maka Ki Ageng Mangir akan segera jatuh ke dalam genggamannya tanpa perlu mengorbankan pasukan lebih banyak. Dengan satu langkah cerdik, ia berusaha menghancurkan musuhnya dari dalam, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan hati. Mangir tetap bertahan. Panembahan Senapati memahami bahwa kekuatan Ki Ageng Mangir bukan hanya berasal dari ilmu kanuragan, tetapi juga dari kesetiaan rakyatnya. Selama pasukannya tetap bersatu, Mangir akan sulit ditaklukkan. Oleh karena itu, alih-alih menyerang secara langsung, ia menyusun strategi yang lebih halus dan berbahaya. Ia mengutus putrinya, Retno Pembayun, untuk menaklukkan hati Ki Ageng Mangir. Retno Pembayun adalah seorang perempuan yang tak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Ia telah dilatih dalam berbagai seni berbicara dan memahami bagaimana menundukkan hati seseorang tanpa kekerasan. Panembahan Senapati mengajarkan kepadanya bahwa perang tidak selalu harus dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan kelicikan. Dengan membawa beberapa pengawal dalam penyamaran, Retno Pembayun berangkat menuju Mangir, berpura-pura menjadi seorang rakyat biasa yang mencari perlindungan. Ketika pertama kali melihat Retno Pembayun, Ki Ageng Mangir langsung tertarik. Kecantikan dan kelembutan wanita itu berbeda dengan kehidupan keras yang selama ini ia jalani. Perang dan perlawanan telah membuatnya terbiasa dengan kekerasan. Tetapi di hadapan Retno Pembayun, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Percakapan demi percakapan terjadi, dan semakin hari, Ki Ageng Mangir semakin jatuh dalam pesona sang putri Mataram.
Retno Pembayun memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak menunjukkan ketertarikan secara langsung, tetapi cukup memberikan isyarat yang membuat Ki Ageng Mangir semakin penasaran. Ia berbicara tentang perdamaian, tentang kehidupan yang lebih tenang tanpa peperangan, dan tentang masa depan yang lebih baik bagi rakyat Mangir. Ki Ageng Mangir yang selama ini hanya melihat dunia dalam lingkup peperangan dan pertahanan, mulai mempertimbangkan kata-kata Retno Pembayun. Waktu berlalu, dan cinta pun tumbuh di antara mereka. Ki Ageng Mangir yang gagah dan sakti itu perlahan mulai menaruh kepercayaan kepada Retno Pembayun. Baginya, Retno bukan hanya seorang perempuan biasa, tetapi juga seseorang yang bisa memberinya ketenangan dan harapan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya Mangir dan Mataram berdamai, bahwa mungkin ada jalan lain selain perang. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana licik Mataram. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap senyum Retno Pembayun adalah bagian dari jebakan yang dirancang oleh Panembahan Senapati. Retno Pembayun sendiri mulai merasakan dilema dalam hatinya. Awalnya ia hanya menjalankan tugas ayahnya, tetapi semakin lama ia mulai benar-benar mencintai Ki Ageng Mangir. Ia melihat keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan dalam diri lelaki itu. Tetapi ia tahu, pada akhirnya ia harus menyelesaikan tugasnya. Dalam salah satu percakapan mereka, Retno Pembayun mulai membujuk Ki Ageng Mangir untuk menghadap ke Mataram sebagai bentuk penghormatan dan tanda perdamaian. Ia meyakinkan bahwa Panembahan Senapati akan menerima Ki Ageng Mangir sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai musuh. Ki Ageng Mangir yang telah dilumpuhkan oleh cinta mulai percaya pada kata-kata Retno Pembayun. Setelah melalui berbagai rintangan, Ki Ageng Mangir akhirnya menikahi Retno Pembayun. Pernikahan ini menjadi momen bersejarah bagi rakyat Mangir yang berharap bahwa persatuan ini akan membawa kedamaian dan mengakhiri peperangan dengan Mataram. Ki Ageng Mangir meyakini bahwa dengan menjalin ikatan keluarga dengan Panembahan Senapati, rakyatnya akan terbebas dari ancaman perang dan kehancuran. Upacara pernikahan digelar dengan penuh kegembiraan. Rakyat Mangir bersorak, berharap kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ki Ageng Mangir dan istrinya. Retno Pembayun dengan keanggunannya menarik simpati rakyat Mangir. Mereka melihatnya sebagai seorang perempuan bijaksana yang mampu membawa angin perubahan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang kecurigaan yang mulai menyelimuti para penasihat Ki Ageng Mangir. Para sesepuh Mangir merasa ada sesuatu yang janggal dalam pernikahan ini. Mereka mengetahui betapa kerasnya Mataram dalam menundukkan daerah-daerah yang menolak tunduk. Tidak mungkin Panembahan Senapati tiba-tiba membuka tangannya untuk menerima Mangir sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa penasihat bahkan mengingatkan Ki Ageng Mangir bahwa cinta bisa menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada perang. Namun, Ki Ageng Mangir telah terbuai dalam kebahagiaan pernikahannya. Ia percaya bahwa Retno Pembayun mencintainya dengan tulus dan bahwa Mataram benar-benar ingin berdamai. Setiap kali ada yang mencoba membuka matanya, ia hanya menganggapnya sebagai ketakutan yang berlebihan. Ia yakin bahwa inilah jalan terbaik bagi rakyat Mangir, dan bahwa sebagai seorang pemimpin, ia harus memilih jalan damai dibanding peperangan yang tiada akhir. Beberapa pengikut setia mencoba menyadarkannya. Mereka mengingatkan bahwa Panembahan Senapati adalah sosok yang penuh tipu daya, seorang penguasa yang tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk menundukkan lawannya. Namun, Ki Ageng Mangir tetap bersikeras. Ia bahkan mengumumkan bahwa ia akan segera menghadap Panembahan Senapati di Mataram sebagai bentuk penghormatan dan untuk mempererat hubungan keluarga. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Para prajurit dan rakyat Mangir mulai merasa bimbang. Mereka telah berjuang mati-matian mempertahankan tanah mereka dari serangan Mataram, tetapi kini pemimpin mereka sendiri justru memilih untuk pergi ke istana musuh. Meski begitu, mereka tetap menghormati Ki Ageng Mangir dan berharap bahwa keputusan ini memang akan membawa perdamaian. Sementara itu, Retno Pembayun merasa semakin gelisah.
ia mulai merasakan beban di hatinya. Sejak awal, ia tahu bahwa pernikahan ini hanyalah bagian dari strategi Mataram, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia telah benar-benar jatuh cinta pada Ki Ageng Mangir. Ia ingin mempercayai bahwa ayahnya akan menerima suaminya dengan tulus, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Panembahan Senapati tidak akan pernah membiarkan Mangir tetap berdiri sejajar dengan Mataram. Meski perasaan itu mengganggunya, Retno Pembayun tetap menjalankan perannya. Ia membujuk Ki Ageng Mangir untuk segera menghadap Panembahan Senapati dan menyerahkan dirinya sebagai bentuk pengakuan terhadap Mataram. Dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa curiga, Ki Ageng Mangir pun bersiap melakukan perjalanan ke Mataram, membawa harapan akan perdamaian, tanpa menyadari bahwa ia tengah berjalan menuju jebakan yang telah disiapkan untuknya. Setibanya di Istana Mataram, Ki Ageng Mangir disambut dengan kemegahan yang luar biasa. Para abdi dalam menyambutnya dengan penuh hormat, gamelan ditabuh, dan upacara penyambutan digelar seolah-olah ia benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Panembahan Senapati menyambutnya dengan wajah penuh wibawa, memberikan kesan bahwa menantunya ini akan diterima dengan baik di Mataram. Ki Ageng Mangir percaya bahwa perjalanan ini adalah awal dari perdamaian. Ia melihat keramahan yang diberikan kepadanya dan yakin bahwa pernikahannya dengan Retno Pembayun telah menghapus permusuhan antara Mangir dan Mataram. Para pengawal kerajaan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan, memberinya tempat tinggal yang layak di dalam keraton, serta menghidangkan berbagai makanan terbaik. Namun di balik sambutan megah itu, tersembunyi rencana yang telah lama disusun. Panembahan Senapati masih melihat Ki Ageng Mangir sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Selama ia masih hidup, Mangir akan tetap memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, ia harus memastikan bahwa Ki Ageng Mangir tidak lagi menjadi ancaman bagi Mataram. Pada suatu hari, sebuah pertemuan resmi digelar. Sebagai menantu, Ki Ageng Mangir diundang untuk memberikan penghormatan kepada Panembahan Senapati. Sudah menjadi tradisi bahwa seseorang yang menghadap penguasa harus bersimpuh dan menunjukkan rasa hormatnya. Ki Ageng Mangir tanpa curiga mengikuti tata cara yang berlaku di Istana Mataram. Saat momen penghormatan berlangsung, situasi di dalam ruangan mendadak berubah. Ketegangan terasa, dan dalam sekejap Ki Ageng Mangir menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang sulit. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai bentuk penerimaan ternyata memiliki makna lain yang lebih dalam. Retno Pembayun yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menahan perasaannya. Sejak awal, ia menyadari adanya rencana besar di balik pernikahan mereka, tetapi hatinya tetap diliputi rasa gundah. Cintanya kepada Ki Ageng Mangir nyata, dan melihat perubahan keadaan di hadapannya membuatnya merasa tak berdaya. Berita tentang apa yang terjadi di istana segera menyebar. Rakyat Mangir yang mendengar kabar itu diliputi perasaan duka dan ketidakpercayaan. Mereka memahami bahwa pemimpin mereka telah menghadapi konsekuensi dari perjalanan ini. Dengan berakhirnya kisah Ki Ageng Mangir di Istana Mataram, nasib Mangir pun berubah. Wilayah yang dahulu berdiri mandiri, kini harus menyesuaikan diri dengan kekuatan besar yang telah lama mengintainya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa politik kerajaan tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga melalui strategi dan muslihat yang kadang lebih menentukan nasib sebuah wilayah. Mangir mungkin telah menyatu dengan Mataram, tetapi kisah tentang Ki Ageng Mangir tetap hidup di hati rakyatnya, sebagai simbol perjuangan dan keberanian menghadapi kekuasaan yang lebih besar. Retno Pembayun duduk termenung di dalam keraton Mataram. Pikirannya kacau, hatinya terbelah antara dua kesetiaan yang bertolak belakang. Sebagai putri Panembahan Senapati, ia telah diajarkan untuk mendukung kebesaran Mataram dan menjalankan perintah ayahnya tanpa ragu. Namun, sebagai istri Ki Ageng Mangir, ia telah memberikan hatinya kepada pria yang kini tak lagi bernyawa akibat kebijakan ayahnya sendiri. Bayangan wajah suaminya terus terlintas di benaknya.
Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Ki Ageng Mangir, bagaimana pria itu begitu berani, cerdas, dan penuh kasih sayang. Retno Pembayun memang dikirim ke Mangir sebagai bagian dari rencana kerajaan, tetapi tak pernah ia sangka bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta pada sosok pemimpin tangguh itu. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Mangir, melihat bagaimana mereka hidup dengan penuh kebanggaan dan kemerdekaan. Namun, kini semua itu tinggal kenangan. Hari-hari setelah peristiwa di istana terasa begitu sunyi baginya. Ia tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam kemegahan keraton Mataram. Setiap langkah di lorong-lorong istana mengingatkannya pada keputusan yang telah dibuat dan dampak besar yang ditimbulkannya. Para abdi dalam masih menghormatinya, tetapi ia merasakan perbedaan dalam sikap mereka. Ia bukan lagi sekadar putri Panembahan Senapati. Ia adalah wanita yang membawa kisah tragis dalam sejarah Mataram. Di dalam lubuk hatinya, Retno Pembayun menyadari bahwa muslihat yang ia jalankan atas perintah ayahnya telah membawa kehancuran, bukan hanya bagi suaminya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam takdir yang tidak bisa ia ubah. Ia telah kehilangan cintanya, dan lebih dari itu, ia merasa telah kehilangan dirinya sendiri. Meskipun tak bisa melawan kehendak Panembahan Senapati, Retno Pembayun memilih untuk menjalani hidup dalam keheningan. Ia menutup dirinya dari kemeriahan istana, menghindari pesta dan pertemuan para bangsawan. Ia lebih sering menghabiskan waktu di sudut-sudut keraton, termenung dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah peristiwa tragis itu, Retno Pembayun tidak lagi memiliki peran yang menonjol dalam sejarah Mataram. Ia seakan tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu, menjalani sisa hidupnya dengan membawa luka yang tak pernah sembuh. Bagi sebagian orang, Retno Pembayun adalah simbol kesetiaan seorang putri kepada ayahnya dan kerajaannya. Namun, bagi yang lain, ia adalah sosok yang terjebak dalam permainan politik yang lebih besar daripada dirinya. Apapun pandangan orang terhadapnya, satu hal yang pasti, kisahnya akan selalu dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang Mataram dan Mangir. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan dilema seorang wanita di tengah perebutan kekuasaan. Setelah kematian Ki Ageng Mangir, tombak baru Klinting yang menjadi simbol perjuangan dan kekuatan Mangir dikembalikan ke tanah kelahirannya. Meskipun Mangir telah jatuh di tangan Mataram, pusaka ini tetap hidup dalam ingatan rakyatnya sebagai lambang ketangguhan dan perlawanan terhadap penindasan. Rakyat Mangir yang merasa kehilangan pemimpin mereka tidak mampu lagi melawan secara langsung. Namun, mereka menjaga warisan Ki Ageng Mangir dengan sepenuh hati. Tombak baru Klinting, meskipun tidak lagi berada di tangan pemimpin mereka, tetap dianggap sebagai barang yang penuh sakti dan memiliki makna yang mendalam bagi mereka. Keberadaannya mengingatkan mereka pada masa kejayaan, perlawanan, dan keberanian yang pernah ada. Tombak tersebut kini disembunyikan dan dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh mereka yang setia. Setiap kali ada yang bertanya tentang kisahnya, para sesepuh Mangir bercerita dengan penuh semangat, mengisahkan bagaimana Ki Ageng Mangir menggunakan tombak itu dalam perjuangannya melawan Mataram. Meski begitu, mereka tahu bahwa kekuatan tombak itu bukan hanya terletak pada benda itu sendiri, tetapi pada semangat yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Mangir. Meskipun Mangir telah berada di bawah kekuasaan Mataram, tombak baru Klinting tetap menjadi simbol harapan bagi rakyatnya. Warisan ini mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah kalah, semangat perjuangan Ki Ageng Mangir tetap hidup, dan suatu hari nanti, mungkin akan ada yang melanjutkan perjuangan itu untuk kebebasan mereka. Kisah Ki Ageng Mangir dan Retno Pembayun terus dikenang sepanjang masa, menjadi pelajaran hidup yang penuh makna. Cinta yang tulus, namun terjebak dalam politik kekuasaan, pengkhianatan yang datang dari pihak yang paling dekat, dan perjuangan melawan tirani yang tak kenal henti adalah inti dari kisah mereka. Meskipun Ki Ageng Mangir akhirnya tumbang di tangan Panembahan Senapati,
Semangat juangnya tetap hidup dalam ingatan rakyat Mangir dan seluruh tanah Jawa. Nama Ki Ageng Mangir tidak pernah terlupakan. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang tak pernah mundur meskipun harus menghadapi kekuatan yang lebih besar. Keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat tanah kelahirannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan bagi generasi-generasi berikutnya yang mempelajari sejarahnya. Tombak baru Klinting, pusaka yang begitu sakti, tetap menjadi simbol perjuangan rakyat Mangir. Meskipun pada akhirnya kekuatan fisiknya dihancurkan oleh tipu daya politik, semangat dan makna dari tombak itu tetap abadi. Rakyat Mangir yang setia menjaga warisan Ki Ageng Mangir memastikan bahwa meskipun tanah itu telah ditaklukkan, semangat juang untuk kebebasan dan kebenaran tidak akan pernah padam. Legenda Ki Ageng Mangir dan tombak baru Klinting menjadi pengingat bahwa meskipun kekuasaan dapat menghancurkan fisik, nilai-nilai perjuangan yang luhur tetap hidup dalam setiap hati yang percaya pada kebebasan dan keadilan. Kisah mereka akan terus menginspirasi, memberi kekuatan kepada setiap generasi untuk terus berjuang demi kebenaran, bahkan ketika dunia tampak penuh dengan pengkhianatan dan penindasan. Demikianlah kisah Ki Ageng Mangir dan tombak baru Klinting, sebuah legenda yang tak pernah mati, sebuah pelajaran tentang keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan semangat yang tidak akan padam meski waktu berlalu. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus berjuang dalam hidup meskipun tantangan dan rintangan datang silih berganti. Terima kasih telah bergabung di Kitab Mawas Diri.